Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari yang baik, kesempatan yang baik, sebab Tuhan Yesus baik. Bulan Desember, bulan penuh anugerah. Kita belum merayakan Natal, tepatnya Natal kita nanti 11-12. Tapi saya mau ajak jemaat untuk sama-sama kita pujikan Gita Surga Bergema. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Membawa hati kami, membawa hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
selamanya ku menyembahmu, Yesus. kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta untuk menerima berkat rohani Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami siap membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap menerima berkat sukacita surga? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Silakan jemaat duduk kembali. Ada waktu untuk kesaksian, Tante Min. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya mau menyaksikan kisahnya Tuhan. Sungguh dahsyat buat kehidupan saya. Saya 3 bulan terakhir itu saya kan sering pusing-pusing sebelah kiri. Terus kalau pusing saya minumi botrek yang migrain. Itu terus ternyata saya ngomong sama anak saya, "Pi, mama ini kok gak krungu," katanya. Cedak mama, ternyata tidak bisa. Terus adik saya gini, "Ayo Jen, tak antar ke THT." Ternyata saya ke THT Dahlan Ijen, itu ada infeksi dari gigi saya, itu dari akarnya itu masuk ke hidung. Terus saya diperiksa, itu ternyata memang ada cairan merah gitu loh. Terus saya bilang, "Dok, ini gimana dok? Ini kalau ibu tidak ditindak,
nggak bisa itu nanti kenapa? Terus dokternya tanya, ibu punya BPJS punya, tapi nggak pernah tak bayar. Gitu loh, sampai 2017 sampai 24. Gimana kalau ibu nunggu itu? Terus adik saya gini, harusnya bayar aja. Tanya toh, oh segini, oh ya. Terus saya bilang gini, aku enggak wis. Terus pagi itu Jumat itu paginya saya ke BPJS, saya kena denda 1,8. 1,8. Terus tak turun kelas 3. Terus saya bilang sama dokter, dok saya jadi tindakan jam berapa? Jam 5. Ternyata suaket luar biasa. Padahal saya sudah dibius. Di sini dibasuh ini kapas. Kapas sampai sini. Katanya gini, ibu jangan nafas. Kalau sudah nafas masuk sini sulit kata itu. Aduh, saya bilang gitu. Ya sudah dok, adik saya tenang. Saya bilang Tuhan, tolong. Saya nggak pernah memang nggak pernah gitu. Sudah itu dimasukin dibius lah. Tapi dibius lokal tuh saya terasa. Nggak, bu, sakit dok, masih sakit, saya bilang gitu. Terus dikasih 2 kali, disemprot 2 kali biar nggak terasa. Ternyata tuh keluar tuh cairan kayak nanah gitu. Kayak nanah. Aduh dok, saya sempat hampir pingsan kan, suwakit sekali. Terus katanya dokter, ini kalau ibu nggak cepat itu ke otak. Saya punya pasien kena otak kata itu. Oh ya sudah, kalau sudah itu saya disuruh foto panorama lagi di Sigma. Yang tadinya untuk hidung sana ke Sigma sudah. Ternyata di Sigma itu saya difoto itu gigi saya yang akar. Makanya kalau ada yang putus itu kan ada akarnya, itu hitam diambil. Terus saya cari kuota, walaupun saya mandiri di Lavalet penuh, saya ke Persada saya sampai jam 9 tidak ada. Terus adik saya bilang, terus cari, ternyata Kamis saya ke Persada, tensi saya 170 pas 90, jadi tidak bisa. Terus saya ke dokter jantung, disuruh ke dokter jantung. Di situ saya marah-marah sama adik saya. Aku THT bukan ke jantung, kata adik saya. Ini sabar saya. Benar jantung lapor, saya bilang gitu. Betul, di jantung saya nunggu 1 minggu lagi. Selasa. Kalau sudah Selasa saya dikasih obat itu 5 macam. Turun 130 plus 75. Setelah itu saya sudah operasi, itu lebih sakit lagi juga. Ini ini dibuka gini loh, dibuka terus adik saya bilang, aku tak kuat ya, aku semaput kata gitu. Ya wes kan tawaran, ini dibelek gini. Itu ya gitu biasa kurang jos lah menurut saya gak sesuatu. Itu ada 3, dunia itu kerek tapi tidak ada 3. Terus saya bilang gini, terus mati lah ya. Saya kira itu pikiran saya. Ternyata saya habis diambil itu saya pingsan, nggak kuat soalnya, pingsan saya 3 kan langsung. Terus katanya dokter, biar di sini aja. Soalnya saya kan batuk, nggak boleh batuk, nanti luka semua. Diambil 3, terus dokter ngomong, ini biar di sini. Saya suruh nginep, saya nggak mau, sudah. Saya duduk aja kira-kira 2 jam. Setelah 2 jam kata adik saya, kuatan. Terus kuatannya pulang aku, kayak gitu. Pulang terus kasih obat. Terus dokternya bilang, Bu, ibu ini sudah parah. Ibu ini ngenteng gitu loh. Saya ini kan orangnya minum botrek, ngerendam ngerebut jahe, terus serai, terus itu kan gitu. Ya untung itu cepat. Coba enggak itu nanti ke mata kata gitu. Tapi Tuhan itu baik, luar biasa. Saya juga terima kasih sama Yuliana. Ya opo kasih Doni, ya opo gitu. Terus anak saya itu sempat cuti, dia gak bisa cuti rumah, harus gak apa-apa. Tapi Tuhan baik, memang sembuhnya itu gak bisa langsung ya. Sampai sekarang itu masih bengkak gitu. Saya terima kasih, sungguh luar biasa. Tuhan itu hidup untuk semua orang. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Iya, makan. Oh ya, monggo.
Halo. Saya akan mensaksikan kebaikan Tuhan mengenai cucu saya yang sakit. Kemarin saya tidak bisa, kapan hari Rabu tidak bisa datang ke sini. Cucu saya itu rentan kalau berdekatan dengan anak batuk langsung batuk, dan batuk itu langsung kesesek. Ya, otomatis dimasukkan ke UGD, dimasukkan ke UGD, masuk di isinya ICU yang nggak boleh tungguin. Mama itu kalau terus saya berdoa, Tuhan, yang 2 di rumah, yang 1 di rumah sakit, gimana Tuhan ini? Saya percaya sama Tuhan, berdoa terus berdoa. Saya percaya ya seolah-olah kayak saya ini orang berdoa saja, sing tumpang tangan, yang sakar-karpe saya, yang saya penting bisa. Terus dokternya bilang, anak ini memang kalau deket ya masih batuk, ketularan lagi. Udah sembuh, kemarin juga batuk lagi, tidak sekolah, masih TK Bu, masih TK, PG. Terus kita berdoa, sudaris, kita percaya pada Tuhan aja. Bolak-balik lebur sakit, tidak pakai tidak pakai BPJS, punya sih, tapi karena bapaknya juga kerja, anak itu kan obat kok anaknya sakit-sakitan kan. Suami mantu saya kerja di farmasi. Saya percaya sama Tuhan, percaya terus. Kadang kalau mau bingung, mau kayak ini persekutuan ini bingung nitip sini, tapi Tuhan itu baik, mesti nemu jalan aja. Anaknya sudah bisa diatasi, dan terima kasih sama persekutuan di sini. Persekutuan sini juga baik semua. Kadang saya itu pokoknya ini kendala si cucu tok ini. Kadang bilang Pak Wi, maaf ya Pak Wi, saya belum bisa aktif karena ini cucu ini kan ya. Kita juga harus pengen persekutuan doa, tapi kok cucunya juga sakit. Tapi saya percaya Tuhan itu baik, dengan jalan apapun, tidak tahu keuangan, tidak bisa tercukupi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Memang Tuhan Yesus baik ya. Amin. Kita yakin, kita percaya dalam setiap keadaan saat kita berada di dalam tangan Tuhan, semua pasti baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sepanjang hidupku, tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan. Kepadamu aku percaya, di dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan
saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan. Kepadamu aku percaya, di dalam tangan Tuhan ada kuasa. Mari kita bersama-sama bagi diri, berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mujizat akan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, ini iman kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini, bahkan sampai besok. Besok kami tetap percaya Bapa, kebaikan-Mu Tuhan, mujizat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, lawatan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu yang sempurna Tuhan terus menyertai kita semua. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat taburan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hati pribadi lepas pribadi Tuhan tempat ini Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ya, selamat sore. Nah, seberapapun kita yang datang, kita datang dengan penuh sukacita. Nah, saya rasa di sini banyak senyum-senyum yang penuh sukacita. Begitu juga dengan saya. Dua kesaksian yang menurut saya luar biasa. Terlebih saya juga tidak ada janjian, ya. Saya tidak pernah ada janjian nanti kesaksian ini, kesaksian ini. Tapi benar-benar lawatan Tuhan, terutama di dalam setiap ibadah, kita yakin bahwa Tuhan itu turut serta. Ya, sekali lagi saya juga tidak pernah ada janjian untuk suatu kesaksian, apapun itu kesaksiannya, kalau Tuhan berkehendak itu pasti terjadi. Begitu juga saat ini. Firman hari ini sudah saya siapkan, mungkin bisa diomong ya 2 minggu ya. Dan hari ini pun saya sangat-sangat bersyukur dalam hati. Bukan saya tidak datangkan pembicara, bukan saya tidak nyari pembicara. Nomor satu yang saya mau saksikan bahwa saya tipe orang tidak mau mengecewakan orang. Ya, tapi bukan sok-sok sombong apa-apa. Saya sudah banyak berpengalaman. Hari ini pun saya cukup tenang, saya cukup santai, saya cukup mengerti keadaannya. Karena yaitu di bulan Desember ini memang pasti banyak kegiatan Natal. Dan saya pun tidak boleh ego. Seakan ego itu wah harus ke tempat saya, enggak. Hari ini pun saya banyak nulis di Facebook, ini diantaranya Pak Petrus Robert ini. Lupa saya di Facebook namanya apa. Banyak sekali saya tulis dan di situ ada hamba-hamba Tuhan yang komen yang menurut saya jadi masukan yang sangat luar biasa. Terlebih saya nulisnya itu di setiap ibadah itu jangan yang ditonjolkan itu tentang perjamuan kasih. Tapi benar-benar ayo kita bawa jemaat itu untuk menerima berkat yang luar biasa, yaitu berkat rohani. Kalau saya salah, tidak mungkin banyak komen. Tapi saya juga tidak mau ego seakan-akan saya benar. Komen dari manapun saya terima dan saya pandang baik. Sampai tadi sore juga ada komen dari Pastor Erik ya. Tahu ya Pastor Erik ya, nah di Sidoarjo, Sido Asri.
dia komen panjang, menurut saya luar biasa. Ini loh teladan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Terlebih apa? Membawa jemaatnya untuk benar-benar melekat sama Tuhan, benar-benar datang ke ibadah itu fokusnya sama Tuhan. Sampai dia setuju dengan yel-yel saya, fokus, tulus, lurus, tanpa modus. Nah, kalau kita tetap aja pakai modus, ya sudah, pertanggungjawabannya sendiri. Hari ini pun saya melihat salah satu jemaat, waduh mencurang, konco api loh Pak Wijaya ini loh Pak Wijaya diblokir aku Pak Wijaya, sudah lah. Kadang kita nggak ngerti, nggak percaya, tanya satu nih lah, kalau gambarnya berarti diapa yang diblokir itu, ya sudah, kita mau diblokir aja kok bingung, tenang aja. Tenang, nggak perlu kita ini mencari kebenaran. Waduh aku ki nggak salah, nggak apa kok mau diblokir. Sudah tenang. Tua kok nang ngomong sih nggak duwe handphone, tua mbak nggak ngerti. Ya betul ya Bu Dewi ya. Ya, oke. Tema hari ini sangat luar biasa, mujizat dan pertobatan. Ya tadi saksi-saksian tadi itu termasuk suatu mujizat yang kita ini kadang nggak ngerti. Kadang kita nggak memahami bahwa Tuhan itu turut serta loh di kehidupan kita. Ya, tadi yang operasi ya sudah disembuhkan. Kadang manusia punya kemampuan terbatas, tapi kalau Tuhan Yesus berkehendak, terjadilah. Saya seringkali mengalami itu. Sampai detik ini, sampai hari ini, kadang saya kalau menerima suatu hal yang baik dari Tuhan, kayak mau nangis itu tidak bisa sudah. Tuhan kok baik banget Tuhan. Tuhan kok sangat-sangat luar biasa baik. Saya sering kalau berdoa itu selalu ngomongnya Tuhan sangat luar biasa baik. Termasuk di dalam kehidupan kita, benar nggak? Terlebih lagi di saat-saat seperti ini, kebingungan, nggak tenang, kadang faktor ekonomi, kadang lain-lainnya. Tapi kalau Tuhan mengadakan mujizat, wah dahsyat luar biasa. Kadang kita tercengang, mosok Tuhan langsung harus sakini, wis sakini sudah. Saya kadang, mosok harus tak pegang rumah segini, mosok harus tak ambil tanah segini, lancar gitu. Saya sampai heran, sampai ini tanah harusnya harga segini, saya dapatnya harga separuh. Saya sampai kadang ketercengang, kok bisa ya? Ya saya hanya bisa ngomong apa? Yesus luar biasa baik. Sudah, itu pasti. Nah, tema kali ini kita mau membahas tentang mujizat dan pertobatan. Kadang sekarang saat ini kita rindu enggak nerimanya itu mujizat toh ya. Betul enggak? Mujizat kita terima, kita dapat berkat, kita dapat kesembuhan, kita dapat macam-macam, tapi kita melupakan tentang pertobatan. Loh, kita semua di sini ini salah loh. Kita harus mengakui kesalahan kita sama Tuhan. Sekecil apapun, kadang kita nggak sadar salah apa ya aku. Harus benar-benar kita ini mengakui kesalahan walaupun kecil apapun. Nanti di mobil ya juga ngomong tentang waduh harus enggak boleh 2 bulan enggak boleh gerak. Yang saudara kita Bu Lili sampai 6 bulan enggak boleh ada action dan lain-lain ya. Itu bentuk apa? Suatu teguran supaya kita ini benar-benar bertobat. Bukan saya ini menghakimi. Saya tadi sempat menjelaskan loh, ini dua tangan saya ini patah loh. Saya tidak kenal Tuhan, saya merasa tidak percaya itu namanya mujizat. Satu disembuhkan sama dokter, sing kanan ini tidak terima, gitu loh. Bukan bareng loh ya, ini kejadian lain loh ya. Yang kiri ini kecelakaan lain yang full sudah dipegang oleh dokter. Karena apa? Tak pikir-pikir, oh soalnya sing kanan si iso ngegas, ngerem gas, gak ada masalah, betul enggak? Yang mungkin naik sepeda ya, betul enggak? Terus gak kanggo, enggak masalah, wis diurus dokter, oke wis. Ya, naik sepeda. Terjadi kecelakaan berikutnya. Setelah kiri sembuh, dikasih yang kanan. Luar biasa enggak Tuhan? Dikasih yang kanan ini wis enggak bisa apa-apa. Ini digigit sampai di sini. Jadi sini sampai sini bentuk gini sudah. Bisa nyetir enggak? Sehari-hari. Masa tinggi ini? Ngeng, enggak mungkin kan? Nah, ini kita nggak ngerti tentang mujizat. Padahal di dalam mujizat kita harus benar-benar bertobat. Nggak terima. Dokter monis ini minimal 2 tahun. Ngeluh nggak? 2 tahun tangan kanan. Ya, akhirnya ada satu berita saya sangkal potong ini cek cepet banget. Ini loh orang nggak kenal Tuhan. Ini loh orang yang nggak mengikuti kehendak Tuhan, nggak mengikuti aturan Tuhan. Kepinginnya mujizat wis.
nggak kenal Tuhan, wis kepingine sembuh, pergi ke Sangkal Putung. Di situ namanya GIP ini sudah ada tanda-tanda, wis yakin nah ini di benakno Sangkal Putung, yakin ini muncul dari hati dulu, yakin sudah. Berangkat sama kakak saya ngomong yakin sudah, cari gaji, bukan gaji kayu, jadi gaji besi yang lebarnya sekian, ya kayak yang bisa. Gak mari-mari itu yang gaji GIP itu dari sini itu adalah setengah jam itu masih 10 cm. Ini kapan mari ini ya? Terus akhirnya cari gaji baru, beli, dan akhirnya cepet aja sudah. Keyakinan ini masih ada. Ini loh yang nggak disadari. Keyakinan ini masih ada. Iman ini nggak punya, cuma yakin aja aku harus sembuh. Aku nggak bisa naik sepeda motor. Ini sudah muncul keyakinan itu. Ya akhirnya digraji terus dibetulin. Ya maaf kata, wong ini sama kok medis yang pakai ya sedikit mistik. Ya tangan saya diludahi. Ya sampai saya ngomong, waduh langsung mandi keramas itu, langsung diludahi tangan mandi keramas itu. Setelah itu kasih semacam ramuan, ditiup-tiup, keyakinan ini masih timbul, kepingin aku sembuh. Dan akhirnya tukang Sangkal Putung ini ngomongnya apa? Meneh gak usah ditambah ngasih wis udah dewe. Keyakinan ini makin kuat, aku harus bisa wis. Berangkat dewe, naik sepeda. Ini sudah divonis patah, disuruh 2 tahun. Loh ini loh mujizat yang kita nggak yakin. Padahal disuruh apa? Rasa no mujizat dari Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Mek kon bondo yakin tok loh bisa sembuh. Tapi di balik itu ya benar-benar harus kita ini ada satu pertobatan. Yang akhirnya saya sampai hari ini pun nggak berani saya naik sepeda kencang-kencang itu nggak berani. Kalau suruh dulu sudah. Kalau ada pol itu sudah gasnya. Pol itu mentok sudah, masih kurang larinya katanya gitu. Sampai ya mau kata saya pernah punya Honda 70, saya isi mesin yang di atasnya waktu itu mesin Honda Prima. Itu larinya seperti terbang-terbang sudah. Nah, ini namanya teguran dalam mujizat ini, kita ini disuruh bertobat. Yang akhirnya kita sadar diri, nggak akan melakukan seperti itu. Kita pun sebenarnya sama ngalami, tapi di sini saya bukan menghakimi tadi yang kesaksian mau suruh tobat, enggak. Pribadi lepas pribadi itu pasti ada. Semua. Saya tadi dari awal kan ngomong semua ini kita salah, enggak usah cari kebenaran. Nah, disuruhnya kita setelah menerima mujizat kita ya harus bertobat. Karena dari dulu itu Tuhan Yesus sudah menyatakan loh di dalam Alkitab ya, di Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayat 20 saya akan bacakan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Paham ya? Saya pun sudah dikasih mujizat, kita pun semua dikasih mujizat, semua dikasih mujizat, tapi kita tidak ada namanya pertobatan. Kasihan nggak Tuhan Yesus? Sama dengan kita tidak ngomong tentang gembala, nggak ngomong tentang hamba Tuhan yang sudah bersusah payah melakukan hal yang terbaik, yang akhirnya dikecewakan dengan jemaatnya. Sangat-sangat kasihan. Terlebih Tuhan sudah mengalami itu. Jadi sekarang ini sedikit banyak orang yang mengejar mujizat, tapi nggak mau bertobat. Jadi kepinginnya itu mengejar mujizat, tapi nggak gelem bertobat. Ini sering sekali, bahkan saya maunya ini tak ucapno terus biar orang itu ngerti tentang mujizat. Mungkin yang sering pelayanan dengan saya pasti sudah sering mendengarkan ya bahwa mujizat. Nah ini Bu Ana ya sudah pernah ikut, Bu Endang, Bu Kosasi, Bu Min ini sering juga. Jadi kita ini bukan mengulang-ulang, tapi saya selalu menyuarakan ini biar orang ini tidak semena-mena selalu ngomongnya ayo Tuhan turun no mujizat nang gereja sing sregep, ibadah sing sregep, butuhnya memang mujizat itu aja. Tapi kita nggak ngerti mujizat itu sing gimana sih. Sampai sering saya ulang bahwa mujizat itu tidak segampang kita minta Tuhan minta mujizat wis turun no Tuhan itu berkat sing gede. Tuhan minta mujizat, Tuhan anakku sembuh no selesai, enggak. Kadang orang selalu minta mujizat, tapi di sini saya akan terus membicarakan bahwa tidak semudah itu orang menerima mujizat. Yang pertama, orang harus mengerti pembikin mujizat.
pemilik mujizat, yang menyatakan mujizat itu siapa? Tuhan Yesus. Itu diketahui dulu. Diketahui dulu. Jangan percaya dengan mujizat yang dibikin oleh manusia. Saat-saat ini saya sering bahkan di TikTok, di Instagram, di Facebook, bahkan mereka berani berdebat. Seakan-akan dia pembuat mujizat. Dengan lantangnya dia ngomong sudah sembuh. Yang saya tidak habis pikir, sudah mengenal Kristen panjang, sudah mengenal Kristen lebih dalam, sudah mengenal Kristen itu melalui pendidikan STT lah, apalah, terserah. Tapi kadang saya nggak ngerti loh, kok bisa kamu mendoakan seseorang, kamu tumpang tangan, kamu apalah, terus kamu interview orang ini, kan lucu gitu. Sudah ngalami apa? Dapat mujizat apa? Ya benar, kita memang jadi saksi. Loh, kalau seperti hari ini saya nyuruh bumi, saya nggak nyuruh bumi, saya nyuruh Bu Endang nggak nyuruh welu naik mana nggak direken kok, kapan gampang Pak Wijaya, wis kok kapan ben. Nah ini kok malah diinterview, sudah dapat kesembuhan, sudah dapat hal apa, mujizat apa dari Tuhan? Ayo secara logika, lucu enggak kejadian? Lucu gitu. Ya, yang nomor satu, kita kenal dulu sama Tuhan yang membuat mujizat. Caranya gimana? Ya sudah, intim sama Tuhan. Lewat apa? Ya lewat berdoa, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, intim sama Tuhan, bikin saat teduh sama Tuhan. Itu kenal dulu berarti, oh sing bikin mujizat itu Tuhan. Sudah tahu kita, wah berarti kita harus deket-deket ini sama Tuhan. Kita kepingin mujizat. Terus ada pertanyaan, cukup dengan itu saja? Tidak cukup loh. Bingung kan kadang, loh sing bikin aku wis kenal, aku sudah dekat sama dia, aku minta sama dia, harusnya akan segera diberi. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak dikasih loh. Kenal mujizat atau menerima mujizat jadi tidak segampang itu. Setelah kita kenal pembikin mujizat, yang nomor dua, kita disuruh melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan berarti yang baca dulu, merenungkan dulu, dan baru kita melakukannya. Ya kadang orang hebat membaca, merenungkan, tapi melakukannya ya tidak pernah. Saya kemarin lihat TikTok seorang tua pakai, ya orang lansia lah, waktu itu ya bukan bercanda, ngobrol-ngobrol. Ada salah satu temennya, dia ngomong, ayat apa om yang paling hafal? Saya sampai terkejut waktu itu. Waktu itu ayat apa saya lupa, yang pasti dari pasal apa saya lupa, dari ayat 14 sampai 61 dia baca tanpa melihat Alkitab. Loh ini loh hebatnya. Kadang kita bisa baca, kita bisa merenungkan, untuk melakukan enggak bisa. Tapi bukan saya ini merasa wah ini paling benar, ini paling hebat, enggak. Orang benar-benar kalau sudah firman ini sudah menancap di dalam hatinya, dia nggak perlu baca memang. Dia pasti akan mengungkapkan dan dia ngerti isi pasal itu sudah. Nggak perlu baca sudah pasti bisa. Nah itu. Nah kita sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah merenungkan, membaca dan melakukan. Itu yang nomor dua. Nomor satu, sudah kenal pembikin mujizat, sudah intip sama pembikin mujizat, sudah intip sama Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan, bahkan merenungkan, bahkan baca tiap hari, bisa menerima mujizat. Saya kadang mikir, loh saya tidak bisa loh. Ini loh, saya sampai heran, wah benar-benar mujizat itu nggak gampang. Betul nggak? Nomor dua ini, nomor dua ini merasa bisa nggak? Intim sama Tuhan, oke, pagi wis bangun tidur, wis kadang sampai jam 1, pokoknya pindah hari, wis melek langsung hubungan sama Tuhan. Ya, saya kadang ya jam 2, setengah 3, ya kadang di komen ini memang 1 di Pak Roberto, wis puji Tuhan, ono sing ngomeni, karena koncoe soalnya. Ya, jam 2 nulis masih kurang, loh kan sudah deket ini, sudah melakukan firman Tuhan, sudah membaca, sudah bikin renungan, sudah melakukannya, lek sing ngiling, wis anggap aja gitu ya. Sudah bisa dapat mujizat enggak? Nomor 3 ini yang terpenting. Kita harus memiliki pengampunan. Ini loh yang saya kadang heran. Wah botil 1, 2 sudah kita lakukan, nomor 3 ini umat das. Ya betul enggak? Berikan pengampunan itu enggak gampang. Betul enggak?
Saya pernah ngalami. Yang berdiri di sini ya koar-koar aja pernah dulu ngalami satu pergumulan untuk berikan pengampunan itu ampun. Hari ini pun tetap masih ada pergumulan untuk melepaskan pengampunan itu sulit. Tapi itu apa? Ya pergumulan diri sendiri. Kalau saya rindu mujizat, kalau saya kepingin ada mujizat, ya saya harus cepat-cepat dan saya lakukan. Minimal saya disuruh Tuhan apa? Diem aja wis daripada ada masalah baru. Hari ini pun sama, saya tetap memberikan satu wejangan, sudahlah, gak usah bingung, diblokir aja lo kok bingung, konco wapi lo Pak Wijaya kuadal gak tahu gak salah, mari metu tutup Pak Wijaya telepon aja enggak, sudahlah, iya kan ngapain? Nomor 3 kita mau menerima mujizat, lepaskan pengampunan sudah. Karena tidak mungkin saya mau datangkan pendeta banyak untuk nengking seseorang untuk berikan pengampunan. Wis salah percaya aku tidak bisa. Harus dari diri sendiri. Betul ya? Sampai-sampai saya ngomong aku lu nggak kepingin punya musuh di luar. Sampai yang dikira dulu gembalamu, enggak, saya baik-baik saja sama gembala, saya juga WA. Sama siapa? Kalau sama seseorang mungkin 1, 2, 3 orang saya disuruh diam ya diam. Saya tidak ada masalah. Tapi saya tidak mau ada masalah baru. Nah seperti itu. Jadi kita biar tahu ya tentang apa itu, biar kita paham. Gak segampang itu kita nerima mujizat. Ya, yang terpenting di firman hari ini kita jangan hanya terima mujizat, tapi kita melupakan untuk pertobatan. Ya dari kesaksian saya tadi, satu kecelakaan yang bisa ngomong wis iki dipikir orang pasti mikirnya gitu ya, betul enggak? Kecelakaan sampai kiri, be kanan iki ndableke nemen enggak? Ya ini kesaksian sedikit aja, yang kiri ini pulang dari pacaran, pulang dari sini. Mari ngapeli Yuli, pikiran kacau, wis gak mikir macam-macam, gas ini pol sudah jam 11 malam. Mikirnya lampu merah, kuning, hijau jam 11 malam, wis gak payu. Ya ini pol sudah. Di kayu tangan saya nabrak mobil. Ini badan ini katanya tukang becak, katanya tukang parkir. Waktu itu ada daging donat ya, ingat ya di pojokan kayu tangan itu katanya. Badan ini sudah terpelanting ya, bisa bayangkan ya dari pos, waktu itu ada pos di kayu tangan, itu terpelantingnya saya sampai pergi depannya BCA gitu. Luar biasa dahsyat kerasnya enggak? Enggak di film itu kayak di film-film sudah mungkin muter-muter gini blek gitu sudah ya, kacamata hilang, dompet hilang, semua hilang sudah. Itu yang kiri. Sek kurang aja, terus dikayak mujizat sembuh, sudah digontong sama orang sampai ya maaf kata kejadian itu bisa dibalik, ya wes itu urusan yang hukum ya, kita nggak mau ke ranah sana. Sepeda saya dibikin betul, mama saya dikasih uang, ya waktu itu saya orang nggak punya soalnya, ya apalagi untuk biaya dokter semua diberesin. Mujizat nggak kira-kira? Lah mau dituabak tinggal ngalih gitu. Di pikiran saya bukan mujizat ini, tapi ini benar-benar mujizat. Sek kurang ini namanya orang itu. Kejadian kedua dari gadang, papanya meninggal, ngotot aja. Wis ono kabare papa meninggal. Enggak, aku kepingin ketemu papa. Sebagai seorang suami, ya wis ngomongnya gitu ya. Ya wis saya budal. Podo cepet wis gaspol sudah. Mentok gas itu enggak ada tembus sudah pol. Ya, yang akhirnya di depannya pasar gadang lama yang menurut mereka seakan-akan ada satu kejadian di situ mesti mistik. Ya, ini yang saya cerna dengan saya kenal Tuhan. Di situ sudah wis berkali-kali katanya. Ini sudah pol ya, yang digonceng ya lumayan berat waktu itu. Ya, sudah pol, kita pol-polan sudah nggak pandang kiri kanan waktu itu agak-agak malam dan saya nggak lihat di situ ada becak juga. Saya tabrak. Jadi tabrakan becaknya itu terpelanting seperti ini. Paham ya? Jadi tak tabrak dari belakang, terpelanting, dagangannya morat-marit sudah. Nah, puji Tuhan waktu itu saya masih ada nama ya di situ ya, bukan ada nama, bukan terkenal. Waktu itu saya sering motong kertas di daerah pojok dan saya kenal dengan tukang-tukang becak yang selalu saya suruh. Saya kenal semua. Ya akhirnya saya ditolong. Konco dewe. Saya kan nabrak ini salah. Akhirnya saya dimasukkan kampung. Nyonya saya suruh wis naik mikrolet dia berangkat. Ya,
masuk kampung tidak ada urusan polisi. Yang tukang becaknya ini seakan-akan takut-takut. Ya ini luar biasanya kita dari perbuatan baik kita hanya pakai becak-becak loh kita diselamatkan. Waktu itu tangan kanan. Ini sudah tukang becak orang kampung sudah ngomong ojo diculno loh, mulai sampai ucul pedot. Jadi ini saya pegang ya, disuruh megang pokoknya dipegang gini lah. Ya, tak boleh dilepas, dipegang gini. Wah, akhirnya bawa ke rumah sakit Saiful Anwar. Nggak ada yang ngurusi, masuk harus datang, nggak ada ngurusi, nggak bawa uang bisa. Ya nggak direken, betul nggak direken juga. Tak cekeli ini namanya ini sampai jadi abu sak mangkok. Yang asalnya nggak apa-apa ya kecil segini, tak pegangi jadi sak mangkok itu sudah. Itu benar-benar bleset atau patah nggak tahu sudah. Yang akhirnya baru ditangani setelah kakak saya datang. Nah di situ loh mujizat masih terjadi dan sampai akhirnya saya bawa ke Sangka Potong dan mujizat juga terjadi dengan keyakinan saya. Tidak percaya orangnya, saya cuma milik keyakinan, tidak kenal Tuhan, sembuh. Nah tapi di sini kita dibawanya untuk wes si kapok apa si hati terus. Ya saat ini saya tidak terlalu lari sepeda motor wes pasti pelan aja. Tidak pernah keburu-buru atau walaupun sikon apapun tidak pernah. Namanya gaspol-polan itu enggak. Bukan karena wis tuwek atau apa, enggak. Sudah seakan-akan kapok. Nah ini loh pertobatan. Kita pun ya sama. Ini cerita, ini seakan-akan cerita sing ya menurut saya biasa. Tapi sebagai contoh ya seperti ini. Bentuk kita menerima mujizat, kita juga harus bertobat. Ojo kita menerima mujizat, tapi enggak pernah ada satu pertobatan. Ya. Jadi tanpa pertobatan pasti mengalami kebinasaan. Ini ya dipegang ya. Tanpa pertobatan pasti mengalami kebinasaan. Jadi kalau kita akhir-akhir ini tidak tobat-tobat, ya sudah. Di sini sudah ngomong, kamu pasti mengalami kebinasaan. Ada ayatnya, ada di Lukas 13 ayat 3. Saya akan bacakan Lukas 13 ayat 3. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sudah titik. Tuhan ini seperti memberi ketegasan. Lekon gak tobat, ya wes titik, ceritanya seperti itu. Kamu akan mengalami kebinasaan. Ya hidup gak tenang, keadaan gak ada perubahan. Ya kan, dari dulu mungkin 12 tahun tak lihat orangnya seperti ini, hari ini ya panjat. Nah ini namanya kebinasaan. Jadi sebenarnya Yesus juga memberikan pertobatan sama kita ini. Yesus itu memberikan, tapi kita ini kadang nggak sadar. Kadang kita banyak teguran tapi kita nggak sadar. Di ayat Matius 4 ayat 17, Matius 4 ayat 17 saya akan bacakan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini jelas loh sebenarnya. Ngiling loh. Lah kalau lek dielingno ae kerajaan surga ini sudah dekat tapi kamu tidak bertobat atau pancet ae, ya sudah. Di Matius 4 ayat 17 Tuhan sudah ngomong. Jadi kalau kita tetap aja, ya sudah. Jadi saya sendiri pun mengalami pergumulan untuk membentuk suatu ibadah atau mungkin jalannya, atau mungkin saya bisa ngomong komunitas ini kalau tidak membawa suatu pertobatan seakan-akan sia-sia. Capek gitu loh ya. Kadang saya sampai ngomong sama Tuhan aku wis kesel ya. Sama orang ini kadang konco wis ngomong nggak iso wis gini ini, tapi saya ini masih punya keyakinan. Tidak semua saya yakin, dan dari tidak semua ini nanti bisa jadi teladan yang akhirnya diikuti. Itu saya punya keyakinan. Ya memang pergumulannya sampai saya ngomong siap-siap untuk kita yang jalan benar, kita pasti akan dimusuhi. Betul enggak? Sampai saya ibaratkan buah yang masak pasti dilempari. Tidak mungkin dia melempari seumpama mangga yang masih pencit. Ya pasti yang sudah masak pasti dilempari. Itu suatu cerita yang sudah jelas. Tapi kita berani enggak? Harus berani. Kalau enggak berani ya percuma. Kita akan ada ketakutan. Terlebih ya kita akhirnya ya itu tadi, kita enggak mungkin kita bertobat. Di sini Tuhan juga memberikan fasilitas bagi manusia untuk bisa bertobat. Ini loh, saya berikan ketegasan lagi ya, ini saya bacakan. Tuhan juga memberikan fasilitas bagi manusia untuk bisa bertobat.
Yaitu lewat apa? Yang nomor satu adalah Roh Kudus. Kalau kita sudah yakin kenal Tuhan Yesus, kita sudah masuk Kristen, kita sudah pasti kenal namanya Roh Kudus. Setuju ya? Ini loh fasilitas kita yang utama. Kita kadang mau melangkah gitu ya, mau melangkah ada suara, ojo, itu loh Roh Kudus. Nggak usah bertele-tele, nggak usah bayang Roh Kudus itu seakan-akan datangnya dengan lembut, macam-macam. Kadang orang ngomongnya itu Roh Kudusnya datangnya seperti ini. Nanti katakanlah ada satu doa yang memunculkan suatu yang wah gitu, sudah kayak wah Roh Kudus ya. Sampai kadang saya ini tercengang dengan doa-doa yang seperti ini. Kadang saya hanya aduh Tuhan, aku cuma sampai makin keras saya ngomong, Tuhan tolong Tuhan, ada mujizat benar-benar ya. Tapi kita bukan menghakimi. Kadang seakan-akan Roh Kudus itu perumpamaan mereka itu seperti, ya maaf kata, seperti lawannya, jadi seperti roh halus ya. Ada sing ngomong datangnya lembut, datangnya tiba-tiba, macam-macam, lewat bahasa roh, lewat tangan, lewat minyak dan macam-macam. Sudah, sebenarnya kita tidak nyalahkan, tapi ini benar-benar Roh Kudus atau bukan. Jadi fasilitas yang pertama ini, Roh Kudus ini kita yakini dulu, kita percayai dulu. Sudah datangnya gimana, caranya gimana, nggak usah dipikirin, sudah. Betul enggak? Yang pasti Tuhan memberikan fasilitas yang pertama, yaitu Roh Kudus. Diem loh, Roh Kudus bekerja terjadi. Betul enggak? Jadi enggak usah terlalu macam-macam. Di sini ada ayatnya di Yohanes 16 ayat 8. Saya akan bacakan Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sudah ini aja dipegang, sudah. Kita nggak usah terlalu memikirkan Roh Kudus itu yang bagaimana, sudah usah, sudah. Sudah kita punya keyakinan, kita percaya, titik, sudah. Fasilitas kita yang utama Roh Kudus, baru kita bisa bertobat. Roh Kudus akan membawa hati kita, akan menyentuh hati kita bermacam-macam caranya, sudah. Bahkan lewat mungkin kesembuhan, bahkan mungkin lewat berkat yang luar biasa. Nah itu kerjaan Roh Kudus, sudah. Kita nggak bisa mau ngukur-ngukur, oh ini tiba-tiba seperti ini Roh Kudus, nggak sama. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, Injil dan Firman Tuhan. Ini jelas. Selain kita sudah yakin punya Roh Kudus, kita harus punya jalannya, yaitu lewat apa? Firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 ayat 16 saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini loh firman Tuhan. Sudah. Kita bukan menentang mereka-mereka yang mungkin ada ngomongan. Ya tadi ada satu tulisan yang saya langsung share di Facebook ya. Orang dipercaya itu, kalau hamba Tuhan dipercaya itu kalau dia itu sudah banyak mempunyai titel atau gelar dan lulusan dari banyak STT lah gitu. Apa harus seperti itu? Saya sampai kadang orang harus punya pangkat gini. Ya benar, kita harus belajar. Saya ini loh masih belajar dan terus belajar. Saya juga melok Zoom. Kadang ada pembelajaran Alkitab, saya banyak baca, saya juga merenungkan firman Tuhan. Nah ini belajar enggak? Ya belajar. Ya, tapi kita memang, saya ya maaf kata, bukan masalah, ya maaf ya, saya pernah sekali waktu itu ada satu kesesakan, ada satu pergumulan. Saya nggak mau menyebutkan gerejanya. Saya waktu itu dikumpulkan, wah nanti saya datangkan pengajar yang luar biasa dari sekolah STT secara gratis. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan harus sekolah gratis. Sudah seneng nggak? Seneng loh. Saya saja sampai hari ini pun tetap mau memperjuangkan, dan saya akan berdoa terus nanti melalui Pastor Ishak Surya. Saya diberi satu pengajaran bersama rekan-rekan saya yang fokus untuk benar-benar belajar firman Tuhan. Nah itu yang saya perjuangkan. Dan di sini waktu itu ngomong waktu gratis sudah belajar kurang lebih belum ada 1 bulan, dan yang akhirnya endingnya ini yang jadi mengecewakan, isi formulir untuk pembiayaan S1 sekian S2. Di situ langsung saya ngomong, saya ini pelayanan total, saya ini get-getan sudah waktu saya buang untuk pelayanan ini.
Setelah saya seperti itu, ini roda ada rasa kecewa. Makanya saya sering ngomong, kok sih gak sekolah STT, ini bayar, jauh. Lebih baik saya bukan merasa pandai, bisa lebih baik tidak gini aja. Saya kenal pastor-pastor yang luar biasa. Saya dengarkan Ratu Sabdono, Stephen Tong, Benny Solihin, banyak sudah di situ di YouTube bisa disetel juga bisa kok. Belajar, ya ini belajar. Jadi ada orang yang ngomong Wijaya ini opo, pendeta kok kabitan. Saya bukan pendeta kok. Mereka yang mendetakan saya. Dengan satu pernyataan bahwa saya punya jemaat, dengan real dia lihat, ya sudah, dia mau bentuk saya jadi pendeta apapun ya terserah. Mau PS, mau pendeta senior, pendeta muda, bebas. Saya nggak fokus di situ. Yang penting saya miliki hati untuk melayani, itu yang saya pegang. Jadi ada omongan di sana mungkin Wijaya STT lulusan opo, Wijaya sekolah di mana, ijazah di mana. Ijazahku nanti dibuat Tuhan yang luar biasa. STT saya Tuhan yang memberi. Sudah saya yakin, bukan saya ini merasa nggak mau belajar, saya terus belajar. Tapi belajar apa harus di STT? Atau saya harus punya gelar gini ini panjang gini? Enggak, saya punya Tulus. Kamu punya gelar panjang, kamu enggak pernah pelayanan di desa. Buat apa coba? Kamu punya gelar panjang di Gowonaku di GJ, bingung kelena kelongo seperti itu. Buat apa? Kamu punya gelar besar apapun, panjang apapun, pernah enggak nyuapin seorang di panti jompo? Pernah enggak doain? Pernah enggak nyabrangkan orang yang tidak kita kelihatan? Pernah enggak berbagi kepada orang yang mungkin tidak bisa makan? Itu aja sudah. Betul enggak? Tapi di sini saya tidak menghakimi, tapi tetap kita semua ini melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hari-hari ini pun saya merancang sama satu komunitas, ya tetap komunitas JGS Tokam. Ayo kita memiliki satu perubahan yang luar biasa. Kita punya rencana-rencana ke depan, tetap kita akan bawa dalam doa, dan Tuhan pasti nanti memberi jalan, Tuhan pasti membimbing. Jadi mujizat Tuhan terbesar adalah keselamatan yang dimulai dengan pertobatan. Ini mengingatkan kita semua, termasuk saya, bahwa mujizat Tuhan yang terbesar adalah keselamatan yang dimulai dengan pertobatan. Wis, kepingin selamat, berarti apa? Ya tobat. Lek ya sudah, gak usah ngomong mujizat, gak usah ngomong keselamatan kalau kamu tidak bertobat. Terus ada pertanyaan, Pak Wijaya harus bertobat? Belum, masih saya perjuangkan untuk saya benar-benar bertobat. Karena masih banyak dosa-dosa yang kita nggak ngerti, kadang murung muncul. Betul enggak? Dosa ini kadang murung-murung muncul, nggak sengaja loh. Waduh Pak Wijaya, aku diblokir, dosa wesan. Diblokir kok bingung. Ya, ini dosa. Nah, ini kita harus segera-segera bertobat. Ya kan, penting nggak diblokir Tuhan nak mari ya, betul enggak? Blokir, itu betul itu. Langsung, bu, ibu motornya kok ireng ngopo oi. Coba dilihat. Waduh, kosandong ya. Makanya itu mujizat dari Tuhan. Ya, kita harus bertobat ya. Saya ulangi sekali lagi, mujizat Tuhan terbesar adalah keselamatan yang dimulai dengan pertobatan. Wis ya, dicamkan ya sama-sama ya. Saya pun juga akan ngecamkan ini. Jadi saya nggak ngomongin mujizat. Wis dikasih yang terbesar, tak kasih keselamatan. Itu jelas itu dari Tuhan. Tapi suruh apa? Tobat. Wis itu aja dipegang. Orang Kristen mesti kutok kok butuhnya. Nggak usah bingung ini itu, nggak usah wis. Hanya dengan pertobatan manusia dapat tetap hidup dalam keselamatan, bukan karena mujizat kesembuhan jasmani. Jadi bukan kesembuhan jasmani toh. Kita diselamatkan itu bukan dari kesembuhan jasmani, tapi pertobatan dari manusia pribadi lepas pribadi. Berarti pertanyaan dari saya, siap untuk berjuang sama-sama bertobat dengan saya? Kalau suara nih, amin. Siap Kosun? Amin ya, jangan pendek lagi. Ya, jadi sekali lagi saya membahas firman ini, bukan saya ini menghakimi, bukan saya ini merasa kecewa, bukan saya ini merasa patah semangat, saya ini merasa semua mengingatkan. Kadang ada sih ngomong lebih baik kamu bersama sedikit orang, asal satu jalan, asal satu misi, asal satu tujuan,
daripada kamu dengan banyak orang tujuannya nggak jelas. 12 tahun panjang loh. Ya betul enggak? Jadi hari-hari ini pun maaf kata saya sudah tidak terlalu bingung. Ya, saya tidak harus terlebih tadi ada satu kata suatu gereja, tapi saya komunitas. Suatu persekutuan doa, tapi saya komunitas. Saat-saat ini yang diunggulkan hanya apa? Kuantiti. Kuantiti itu istilahnya akei, volume banyak daripada kualitas. Ini sangat-sangat menegur tadi tak baca. Bener ya. Berarti lebih baik kita nggak usah bingung no kuantiti ini, nggak usah bingung no ake-ake ini, sak motor pokoknya tujuannya bareng itu enak ini. Kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Kesaksian kemarin saya sangat sukacita menghadiri suatu Natal. Saya tidak membanggakan diri. Ya ini loh bentuk saya, tidak nyuruh untuk membawa ini, tidak, sudah tergerak hati aja. Kita bukan hanya sebagai tamu undangan untuk hadir. Kita membawa berkat dan di situ saya saksikan, wih, sangat-sangat tertata. Sampai tadi ngobrol sama Ibu Kosasi, orang ngambil itu kayak bukan terhormat ya, tertata gitu ya. Begitu banyak makanan itu, ya ngambil secukupnya gitu, ya kan? Ya kita tidak menghakimi mereka-mereka yang apalagi mereka-mereka yang prismanan ya namanya. Iya, iya prismanan. Iya prismanan ya cewek itu. Jadi bukan prasmanan, bukan baru. Nama barunya prismanan. Kalau sudah makannya prismanan, sudah hajar sudah mas. Orang bisa mumet sudah, Ibu Kosasi guyu diganti soalnya prasmanan. Kalau sudah prismanan, waduh, makanan dari ujung sana sampai ujung sana habis dilahap. Loh, sekali lagi saya bukan menghakimi loh. Kadang saya ini melihat dengan kepala mata saya sendiri. Dan saya benar-benar sangat terkejut dengan kemarin. Yang saya lihat kemarin itu ya di atas 100 lebih yang datang. Padahal tempatnya prasmanan ini ya nggak terlalu besar. Jadi hanya tekuan L aja sudah. Tapi di situ tertatanya, keakrabannya, kerukunannya itu sangat-sangat aduh wapi gitu ya. Sampai-sampai seakan-akan ya padahal itu disiapkan berlebih. Dan saya nyaksikan itu waduh totoannya wah luar biasa. Ya saya melihat ini jadi teladan. Saya juga bersama rekan-rekan kiranya ya kita bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan itu asal kita bisa membawa diri kita dulu untuk jadi apa? Jadi teladan. Biar prismanan ini bisa bagus. Biar prismanan ini bisa teratur. Kan gitu. Ya, nggak mau langsung ya mulai makan gong Pak wong tinju. Swenggol kene ya kan. Kowe tok wayang wake kudu ayam sing dijumuk sak mangkok-mangkok lebetas. Loh, kalau ketemu prismanan yang orang-orang seperti ini, susah. Jadi di sini saya terus mengeluarkan. Saya ada omongan apa sih Pak Wijaya ini ngurusi. Bano itu lah urusannya deh yang mbek Tuhan. Loh, tapi kita melihat mata kepala kita sendiri loh. Nah kalau kita tidak menegur hal-hal yang seperti ini, loh kita kan dosa loh. Mulai kita melihat. Jadinya saya terus berulang seperti ini. Ya mohon maaf, nggak usah tersinggung sebenarnya, betul nggak? Nggak usah sakit hati sebenarnya. Ya, tapi apa? Kalau kita sudah tidak melakukan, kalau kita memang nggak berbuat seperti itu, ya tenang aja, ngapain ya bingung ya? Ya, betul nggak? Nah, seperti itu. Jadi kiranya firman ini saya ada cerita. Kiranya firman ini benar-benar menegur kita semua, membawa kita semua pada satu perubahan. Jadi jangan berharap mujizat tok tanpa ada pertobatan. Dan di sini dikasih bawahi bahwa mujizat terbesar dari Tuhan adalah kamu dikasih keselamatan. Sudah, titik. Tapi di sini kamu harus bertobat. Caranya bertobat ya apa? Sudah dikasih fasilitas sama Tuhan. Kamu punya Roh Kudus. Sudah, itu tok sudah. Enggak usah panjang-panjang, sudah enggak usah menggak-menggok mumet nanti kalau lansia nyari seperti sudah punya Roh Kudus, caranya kerja Roh Kudus seperti itu sudah titik. Yang kedua, firman sebagai jalan kita untuk ngarungi kehidupan ini. Titik. Wis itu ae lakuno.
sempurna sudah. Oke, itu firman dari saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat sharing firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menegur kita semua, menegur hamba-Mu juga Tuhan, untuk terus intim dengan Engkau Tuhan, untuk membawa firman sebagai rema dalam kehidupan. Terlebih Tuhan, mengenal mujizat, bukan hanya mujizat saja, tapi Tuhan mengenal arti pertobatan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini menegur kita semua, menjadi motivasi kita semua Tuhan, untuk sama-sama kita berubah, berjuang untuk mengejar pertobatan. Terima kasih Tuhan yang telah menerima berkat firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita lama di sini tidak perjamuan kudus ya. Hari ini seberapapun orang yang datang, kita tetap yakini ini bukan suatu ritual, ini bukan satu aktivitas orang Kristen untuk melakukan perjamuan kudus, tapi kita harus benar-benar meyakini bahwa perjamuan adalah perlu. Perjamuan kudus ini perlu untuk apa? Untuk nomor satu, kita diingatkan untuk mengingat akan perjuangan Tuhan Yesus, untuk mengingat arti kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Itu yang benar-benar harus kita peringati. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Ya, sekali lagi kita fokus, kita bawa hati kita fokuskan hati kita sama Tuhan, kita bawa iman kita dalam-dalam ke Tuhan, kita renungkan begitu luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus, begitu luar biasa kasihnya Tuhan Yesus kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, sampai kita beribadah hari ini. Itu karena kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari sebelum melakukan perjamuan kudus, saya akan berdoa buat roti dan anggur yang telah dibagikan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Ini bukan suatu rencana Tuhan, tapi benar-benar rindu di tempat ini Tuhan. Semua jemaat-Mu, anak-Mu Tuhan, rindu memperingati kebaikan-Mu, rindu memperingati pengorbanan-Mu, terkhusus kasih-Mu yang sempurna Tuhan, buat kita semua, khususnya buat seluruh umat manusia. Saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau kuduskan roti dan anggur yang telah ada di tangan kami Tuhan, seperti Engkau menguduskan waktu Engkau mengadakan perjamuan kudus bersama murid-murid-Mu. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan ini Tuhan. Mari dengan iman, percaya, dan keyakinan kita, sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur
yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu. Sama-sama kita pejamkan mata, kita tengadahkan wajah kita, kita angkat tangan kita fokuskan sama Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan buat kita semua Tuhan. Dengan bukti nyata Tuhan, sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau terus menyertai kita semua. Engkau berikan kecukupan, Engkau berikan perlindungan, terlebih Tuhan Engkau berikan kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, kiranya melalui perjamuan kudus ini Tuhan, mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pertobatan akan terjadi, dan segala yang terbaik dari Tuhan akan kita terima pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan yang telah menerima perjamuan kudus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita doa syafaat atau minum. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada sore ini kami bisa berkumpul semua ya Tuhan. Biarlah Kau berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap kehidupan kami Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga Pak Wijaya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, biar bertambah-tambah imannya, bertambah-tambah cinta akan Engkau ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan ini ya Tuhan. Begitu juga dengan PD ya Tuhan, yang di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar semua itu mendengar suara-Mu Tuhan. Biar kuatkan imannya ya Tuhan, tambah percaya akan cinta akan Engkau ya Tuhan. Makasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Beri kedamaian ya Tuhan. Baik Bapak Presiden maupun stafnya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, biar dia takut akan Engkau. Begitu juga ya Tuhan, Bapak di Kota Malang ya Tuhan, Bapak Wali Kotanya ya Tuhan, biar takut akan Engkau. Biar Kota Malang ini damai sejahtera ya Tuhan. Ku percaya Tuhan, Kau jamah semua ya Tuhan, biar takut akan Engkau. Tak lupa Kau berkati semua gereja-gereja ya Tuhan, dimanapun juga berada, di pelosok maupun di kota Tuhan. Kau berkati juga hamba-hambanya ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Percaya Tuhan, biar orang tambah percaya akan Engkau, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terimalah ya Tuhan doa kami yang tiada sempurna ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Tante Evi untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Kita semua sudah menerima firman dari Tuhan, dan diberkatilah Pak Wijaya sekeluarga yang telah mengambil firman untuk kami semua. Sekarang tiba saatnya untuk kami memberi untuk pekerjaan Tuhan di GIGS Pekan ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Semuanya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya.
pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan, pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Ya, terima kasih buat persembahannya. Bagi berkat buat kita semua. Ya, lagu ini sangat luar biasa, sangat bagus. Tapi saya nggak bisa, jadi cuma gini-gini aja. Ya, nggak tahu ini katanya biasanya lagu lama, tapi saya nggak bisa. Ya maklum, masih baru kenal Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi buat persembahannya. Untuk pengumumannya. Jadi sudah saya share di grup. Kita Natalnya ngadakan retreat di Batu. Jadi di sini kita tidak memaksakan. Sekali lagi kita bisa memaklumi karena begitu banyak kegiatan Natal di Kota Malang. Jadi saya sangat memaklumi dan saya yakin bukan masalah berkat yang akan kita terima atau sing melok berarti untuk berkat, sekali lagi bukan. Jadi benar-benar saya mengajak tanpa paksaan. Terlebih lagi sudah dijelaskan ada biaya yang mungkin jadi pertanyaan kok ada biaya. Yang pasti persekutuan ini atau komunitas ini tidak ada sponsor, ya. Kita ada bergandeng dengan PD Kasih Filea yang mendukung dari bentuk transportasi dan konsumsi setiap kita ibadah, dan itu boleh kita kelola sesuai dengan kemauannya di komunitas ini. Ya, sekali lagi kita tetap bekerjasama dengan Evangelis Junaidi dan kita didukung, kita tetap pergunakan dukungan ini sebaik-baik mungkin. Nah, waktu retreat ini kita berjalan sendiri dan saya penuh keyakinan pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan ikut serta. Saya yakin akan bersama-sama orang yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini saya sudah dengar, sekian, hari ini sekian, hari ini ngasih sekian. Ini menjadikan kita ini benar-benar bukan omdo, ya. Omdo, paham ya? Omong doang, ya. Bongok-bongok aja, diberkati, memberkati, ya. Ya, waktu ini diajak inovasi baru, kita enggak. Tapi sekali lagi ini tidak memaksakan. Saya memaklumi karena memang hari-hari ini terlalu banyak PD dan gereja yang melakukan Natal dan saya memaklumi. Dan di sini saya pun tenang, saya tidak ada kebingungan sampai mungkin 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, ya Bu Endang, waktu kita keluarkan pengumuman, saya sudah membaca bahwa ini pasti banyak benturan dan saya memaklumi. Karena ya maaf kata, Natalan bukan saya lakukan tahun ini saja, 2, 3, 4, 5 tahun itu saya sudah hafal. Ya, saya tidak memaksakan. Jadi seberapapun orang yang datang, saya yakin kita akan mewujudkan suatu sukacita untuk Tuhan, mewujudkan sukacita Natal untuk Tuhan. Jadi kiranya yang mau gabung menyusul silakan, tapi saya garis bawahi untuk segera karena 1-2 hari ini sudah di close, ya. Jadi paling lambat Sabtu, ya Bu Endang, ya. Jadi Sabtu tidak ada perubahan, langsung di close Bu Endang. Berarti kita bersama orang-orang ini. Tapi tolong yang sudah daftar, tolong diselesaikan administrasinya melalui Bu Endang. Terus saya tidak perlu mengutarakan tentang 100.000 ini buat apa, harus ngerti dewe. Seperti itu, ya. Jadi pengumuman dari saya itu. Terus nanti kita tetap ngikuti Natal di tempatnya PD Kasih Filea, jatuhnya tanggal 20. Ayo kita berbondong-bondong, kita rayakan di sana, kita meriahkan Natal di PD Kasih Filea. Ya, terus nanti yang di GTI-nya tanggal 22. Saya pun nanti juga hadir, ya saya usahakan sama keluarga, nanti kita juga bersukacita kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Terus yang terakhir, saya tidak mengadakan pelayanan ke desa-desa
Karena nomor satu yang saya ketahui, keadaan cuaca bukan saya tidak diundang. Saya bukan saya ini kok nolak-nolak ya saya, tapi ya itu tadi saya memikirkan keadaan cuaca yang begitu luar biasa. Terlebih saya mesti arahnya ke daerah selatan-selatan sana. Terus saya hanya menunggu satu atau dua tempat. Kalau jadi, kalau tidak jadi ya nggak apa-apa. Ya seperti itu. Terus nanti di tahun 2025 kita bukan mengadakan perubahan atau apa, tetap semua berjalan seperti biasanya, tapi tetap dengan satu misi membawa suatu perubahan lansia yang kiranya yang terus akan setia nanti kita bawa untuk benar-benar ini loh pekerjaan Tuhan yang dahsyat, benar-benar menyatakan loh ini loh luar biasa. Jadi bukan karena JIG-nya, bukan karena saya ya. Itu aja pengumuman dari saya. Kita akhiri firman hari ini dengan kita bangkit berdiri. Ya, kita akhiri ibadah hari ini dengan kita hidup menerima berkat dari Tuhan. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan saya, bahwa kita tidak harus meminta mujizat terlalu mintanya mujizat, tapi bawa diri kita untuk mengenal suatu pertobatan. Mujizat keselamatan sudah diturunkan buat kita semua, tinggal kita harus melakukan pertobatan agar kita nanti menerima mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Kiranya firman ini bawa pulang untuk jadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus hari ini Tuhan, kasih-Mu yang sungguh sempurna Tuhan telah kita terima pribadi lepas pribadi. Tuhan, terus pancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan buat tempat ini Tuhan, buat komunitas JIG Stokam di tempat ini Tuhan.
Engkau pakai Tuhan. Kiranya akan Engkau munculkan suatu teladan-teladan Tuhan yang akan terfokus untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau berkati komunitas ini Tuhan. Engkau bimbing komunitas ini Tuhan. Engkau teguhkan komunitas ini Tuhan. Engkau lancarkan Tuhan. Terus Engkau akan tuntun Tuhan dari langkah demi langkah Tuhan. Kiranya Tuhan terus Engkau berikan yang terbaik buat komunitas ini Tuhan. Kiranya komunitas ini Tuhan akan Engkau berikan suatu pancaran sinar kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keagungan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan, khusus Tuhan buat semua rekan-rekan Tuhan yang kiranya Tuhan telah mendukung komunitas JIK Stokam Tuhan, dengan mengangkat tangan Tuhan, dengan penuh hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati pribadi lepas pribadi Tuhan, yang memiliki hati Tuhan untuk bekerja sama di dalam komunitas ini Tuhan, untuk mendukung komunitas ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di komunitas ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkat kesembuhan, berkat jasmani, berkat keselamatan Engkau berikan buat pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, bukan untuk memimpin Tuhan, tapi untuk berjalan bersama-sama Tuhan. Kiranya kita berdiri sama rata Tuhan, kita akan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Kiranya kita semua Tuhan hanya terfokus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga semua jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, yang hadir Tuhan, yang mungkin hari ini tidak hadir Tuhan, tetap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan yang terbaik buat mereka semua Tuhan. Kiranya Tuhan lewat firman ini Tuhan menjadi suatu motivasi Tuhan, menjadi suatu jalan buat kita semua Tuhan. Terlebih Tuhan, kita tidak cukup untuk meminta mujizat, tapi Tuhan terfokus pada pertobatan Tuhan, karena yakin keselamatan sudah Engkau berikan Tuhan. Engkau sudah memberikan fasilitas yang luar biasa melalui Roh Kudus Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan jalan yang terang Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan, terus pakai komunitas ini Tuhan untuk menjadi terang Tuhan, untuk menjadi benar, untuk menjadi teladan Tuhan, bukan untuk menghakimi atau untuk menyudutkan seseorang Tuhan, tapi benar-benar untuk membawa keselamatan, untuk membawa persiapan buat khususnya jemaat lansia Tuhan, untuk bertemu dengan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus Engkau berikan yang terbaik Tuhan buat komunitas ini Tuhan. Terkhusus hari ini Tuhan, saya juga berdoa buat anak-Mu, buat jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dengan mengangkat tangan kita, membawa hati kita, kita akan menengadahkan wajah kita. Kita yakin Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa buat kita. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya Tuhan, kasih sempurna Tuhan akan kita terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, hari ini kita mendapatkan berkat. Terima kasih buat yang membawa, Ibu Min. Terus tadi Ibu Yuli juga sudah mempersiapkan, ya, tadi berjuang sendiri. Saya terakhir aja yang bantu. Sudah dibuatkan roti sandwich, ya. Wah, sandwich ini kiranya menjadi berkat ya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.